Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ini dengan siapa? Saya Puput. Oh, Mbak Puput ya. Dari mana? Saya dari Gresik, tapi saya kos di sekitar sini. Kos di sekitar sini. Sekolah, kuliah, atau kerja? Kebetulan saya sudah kerja. Kerja di mana? Saya kerja di toko kosmetik depan kompleks ini. Oh, yang temboknya warna putih itu ya. Iya. Biasanya saya juga sering kok beli kosmetik di situ. Tapi akhir-akhir ini tuh saya jarang sekali ke sana. Soalnya di rumah itu masih banyak. Soalnya kan pandemi ini jadi nggak nggak pernah keluar rumah kan, jadi malas gitu untuk mau make upan gitu. Mbak Puput gimana masa pandemi tokonya? Eh, Mungkin yang dikatakan Ibu tadi benar. Di masa pandemi seperti ini, omset toko sangat menurun drastis. Bahkan sempat ada produk yang sampai expired. Iya. Karena ya tadi mungkin orang-orang pada saat ini lebih memprioritaskan pangan mereka. Iya. Dengan penghasilan yang mereka dapat, kan orang-orang pasti mikir, buat apa saya beli make up kalau kebutuhan pangan saya belum tercukupi. Iya. Ngomong-ngomong, kesini tadi sendiri atau diantar sama teman? Saya sendiri. Sendiri. Kenapa kok nggak sama teman? Mungkin lebih pengen ngomong berdua sama ibu saja. Tahu dari sini tuh, tahu dari mana? Saya sempat scroll di website sama sempat googling gitu lah. Kebetulan saya mencari alamat psikolog yang dekat dengan area saya, tempat tinggal saya gitu kan. Dan kebetulan saya nemu ibu, jadi saya menghubungi ibu terlebih dahulu. Iya, kemarin itu sekitar bulan November atau enggak Desember gitu ya, saya upload ke web saya, web blog, terus di Facebook juga, Instagram. Pokoknya saya share semua. Itu masalah konseling. Siapa yang mau ingin konseling bisa datang ke sini, ke rumah saya, atau bisa hubungi ke nomor saya dulu. Itu banyak sekali yang kesini, terutama itu mahasiswa yang pusing mau skripsian, terus siswa-siswa SMA kelas 12, terus orang-orang yang sudah kerja juga banyak Mbak Puput yang kesini itu. Kenapa kok nggak kontak WA saya terlebih dahulu? Mungkin ibu yang belum sempat baca. Oh iya, soalnya nomor yang satunya itu yang saya tempel di blog itu di HP yang error itu. Sudah. Sekarang saya mau tanya, Mbak Puput sudah pernah melakukan proses konseling? Belum sama sekali. Belum pernah. Ini baru perdana. Iya. Saya jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Sebelumnya ini sudah nyaman duduknya? Sudah dibuat nyaman ya, soalnya kan ini proses konseling ini kan biar lancar gitu. Pertama, konseling itu proses pemberian bantuan individu, seseorang kepada individu. Lah, seseorang itu saya sebagai konselor dan Mbak Puput itu sebagai konselingnya. Terus di dalam proses konseling itu terdapat beberapa macam asas. Yang pertama, asas keterbukaan. Jadi Mbak Puput di sini bisa bercerita semua apa yang Mbak Puput rasakan, masalah apa yang Mbak Puput rasakan terhadap saya tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua ada asas kerahasiaan. Jadi di sini setelah Mbak Puput menceritakan semua masalah yang Mbak Puput alami, di sini saya sebagai konselor harus merahasiakan semuanya tanpa sepengetahuan siapapun. Jadi kalau misalnya Mbak Puput nyuruh saya untuk merahasiakan, ya saya rahasiakan. Kalau Mbak Puput nyuruh saya untuk bilang misalnya ke keluarganya terdekat Mbak Puput, ya saya bilang. Pokoknya terserah Mbak Puput saja. Kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Puput datang ke sini itu dengan sukarela, dengan keinginannya Mbak Puput sendiri, bukan dorongan dari teman atau keluarga atau siapapun itu.
Sudah paham? Sudah. Terus di sini juga ada kontrak waktunya. Ada yang 20 menit, 30 menit, terserah Mbak Puput. Saya biasanya di sini itu 30 menit lah. Terserah mau berapa. Mungkin 20 menit saja sudah cukup. 20 menit. Oke, mari kita lanjutkan proses konselingnya. Kita mulai. Terus silahkan Mbak Puput cerita. Sebelumnya saya terima kasih sudah diberi waktu, sudah diluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Jadi saya tuh punya sahabat, bisa dikatakan rekan kerja saya. Dia sama saya sudah dekat kurang lebih 2-3 tahun ini. Jadi si rekan kerja saya ini dulunya sangat dekat sekali sama saya, tapi sampai akhirnya saya nggak tahu apa masalah saya sama dia, tiba-tiba dia menjauhi saya. Terus saya sudah coba untuk mengkomunikasikan apa sih salah saya tanya ke dia seperti itu, tapi dia nggak ada respon sama sekali. Dia juga memberikan respon yang negatif kepada saya. Ya sudah, saya juga mungkin bisa dikatakan saya capek, saya juga udah berusaha gitu kan. Saya sudah sempat menanyakan ke pihak ketiga, anggap saja pihak ketiga ini, si C ini temannya sahabat saya, Teman Mbak Puput juga. ya, tapi lebih dekat ke sahabat saya ini. Terus saya tanya, sebenarnya saya ini ada masalah apa sih sama si sahabat saya ini, kok sampai dia menjauhi saya, kalau kamu tahu tolong kasih tahu ke saya gitu kan. Tapi si C bilang kalau dia nggak tahu apa-apa, dia nggak mau ikut campur, kayak ya seakan-akan dia benar-benar nggak tahu, entah itu dia menutupi atau dia memang tidak tahu apa yang terjadi. Tapi saya pesan sama dia, kalau emang kamu tahu apa salah saya, kalau si B, si sahabat saya ini cerita ke kamu, tolong kasih tahu saya, mungkin saya bisa introspeksi diri gitu. Sudah. Jadi di sini masalahnya itu Mbak Puput punya sahabat dari dulu ya, sekitar 3 tahun sampai 2 tahun sampai 3 tahunan. Pertama kenal Mbak Puput itu di mana? Kita sempat nongkrong bareng awal ketemu. Jadi saya punya teman saya ini temannya dia juga, jadi kita nongkrong bareng. Dari situ saya kenal dia, kita deket sampai akhirnya kita jadi sahabat. Terus apakah sahabatnya Mbak Puput di sini mengetahui kalau Mbak Puput sama Mbak Puput itu agak kayak gimana gitu? Maksudnya ngerasa nggak sahabatnya Mbak Puput itu? Mungkin karena kan dia yang memberi jarak antara saya dengan dia. Tempat tinggal Mbak Puput sama dia dekat atau jauh? Dulu saya sama dia tinggal satu kos, Tinggal satu terus kos. dia tiba-tiba ini ninggalin saya, nggak tahu sekarang dia tinggal di mana. Mungkin Sampai sekarang Mbak Puput nggak tahu sebabnya apa. Iya. Tapi masih kerja sama. Iya. Kerja satu kerjaan sama dia. Terus kalau misalnya di tempat kerja itu seperti apa? Lebih sering saya sama dia itu beda shift gitu. Jadi jarang ketemu. Iya. Ya. Terus yang teman yang satunya, yang si C itu? Yang si C sama, kadang dia satu shift sama saya, kadang satu shift sama si sahabat saya. Itu kenalnya dari mana? Dari kerjaan itu, dari kita satu kerjaan. Terus dari masalah tersebut Mbak Puput sudah sedikit menemukan solusi atau gimana, atau cara, maksudnya itu pernah nggak Mbak Puput ngelakuin untuk mencoba baik lagi ke dia kayak atau menyapa dia, itu sudah pernah Mbak Puput lakuin? Sudah, waktu itu dia ulang tahun dan saya kasih gift surprise bukan. Sudah saya kasih surprise ke dia, tapi ditolak mentah-mentah. Maksudnya dalam artian waktu saya kasih surprise birthday cake gitu ke tempat kerja waktu shiftnya dia gitu kan, tapi dia cuek sama saya kayak seakan-akan. Tapi dia terima? Enggak sih, nggak tahu juga karena waktu itu saya gimana ya ceritanya,
Dia itu kan dia kerja di shiftnya dia gitu kan, terus saya kasih surprise ke dia cuma senyum, dia cium lilin, terus dia cuek gitu aja. Jadi kayak gitu responnya ke Iya. Pak Puput. Terus kayak chat sudah Pak Puput lakukan. Sudah semua. Mbak Puput sudah berusaha untuk baik terhadap dia. Mbak Puput juga sudah mencari solusi yang tepat di masalah ini. Misalnya kayak mencoba untuk ngomong ke dia duluan, mencoba chat ke dia duluan, tapi di sini balasannya dia malah negatif. Iya. Terus temannya Mbak Puput, maksudnya tanggapannya itu kayak gimana melihat Mbak Puput sama sahabatnya Mbak Puput, kan sudah lama sahabatan, tapi kok kenapa tiba-tiba menjauh begitu saja? Itu respon dari temannya Mbak Puput kayak gimana? Teman-teman udah coba bantu gitu kan, kayak dia teman-teman itu udah coba tanya sama saya, maksudnya kenapa kok udah nggak deket lagi sama dia gitu. Terus aku nggak tahu kenapa dia jauhin aku gitu kan. Terus teman-temanku juga ada beberapa yang udah nanya ke dia, tapi nggak ada respon, dia nggak mau cerita apa yang terjadi antara aku sama dia gitu. Tapi pernah nggak Mbak Puput tanya ke dia langsung, misalnya langsung Mbak Puput tanya kayak gini, kenapa sih kamu kok akhir-akhir ini menjauh dari saya, berubah? Sudah sering, hampir setiap saat saya selalu nanya gitu, tapi tetap nggak ada respon dari dia. Pas chat itu di-read aja atau dibalas? Bahkan di-read aja enggak. Enggak di-read. Jadi kayak gitu ya. Tapi yang sempat saya dengar dari bukan dari teman kerja saya, dari orang lain gitu kan. Jadi saya tuh kan dekat sama cowok gitu kan. Iya. Terus ya saya nggak tahu gimana dia ke cowok itu juga, sampai pada akhirnya mungkin karena itu dia merasa cemburu atau gimana sampai akhirnya dia jauhin saya. Mungkin ya karena saya deket sama si cowok itu, tapi kan saya nggak tahu kalau dia suka sama cowok itu. Suka sama cowok yang sama. Iya. Tapi Mbak Puput kan sudah merasakan kalau itu masalah tersebut. Itu inti dari masalah tersebut. Apakah Mbak Puput sudah pernah ngomong langsung ke dia atau kayak gini, kamu jauhin saya ini gara-gara ini atau apa gitu? Sudah pernah ngomong? Sudah saya tanya tentang masalah Cowok ini. itu. Iya, tapi dia nggak ngasih respon. Jadi saya juga bingung, entah masalah ini yang dijadikan inti dari masa itu atau ada masalah lain yang saya nggak ketahui apa masalahnya. Iya, jadi di sini pokoknya Mbak Puput itu sudah menemukan solusinya, maksudnya sudah mencoba berusaha membuat hubungan yang baik lagi dengan sahabatnya Mbak Puput, tapi respon dia itu negatif. Iya. Baik. Sekarang Mbak Puput bisa membayangkan, merasakan Mbak Puput itu ada sahabatnya Mbak Puput ada di sampingnya Mbak Puput lagi. Bisa relaksasi sebentar, tutup mata, terus Mbak Puput bisa merasakan apa sahabatnya Mbak Puput itu ada di sampingnya Mbak Puput. Dia bermain-main lagi sama Mbak Puput kayak gitu. Terus responnya itu seperti kayak dulu lagi, senang gitu. Terus kayak dulu kemana-mana selalu sama-sama, bahkan beli baju pun sama juga. Sudah. Dari relaksasi tadi Mbak Puput sedikit kayak gimana? Saya sedikit merasa tenang mungkin ya. Tidak terlalu memikirkan masalah saya dengan sahabat saya. Lebih sedikit mungkin kedepannya saya bakal berusaha lagi buat bisa lebih dekat sama dia lagi. Iya. Jadi gini intinya, di sini Mbak Puput kan sudah berusaha untuk membuat sahabatnya Mbak Puput itu kembali lagi ke Mbak Puput. Iya. Membina hubungan baiklah, tapi respon si sahabat Mbak Puput tersebut itu negatif. Jadi gini saja, setiap Mbak Puput ketemu sama dia itu Mbak Puput bisa menyapa duluan,
Pernah? Sudah Pak pernah? Sudah. Menyapa duluan. Entah itu responnya negatif atau positif, terima saja. Jadi nggak usah dimasukkan hati. Terus habis itu kalau di chat misalnya si sahabat Mbak Put itu buat story pura-pura main kayak pura-pura ketawa-ketawa, maksudnya main gila gitu, kayak apa, Selalu replay story dia. dia gitu. Misalnya kalau si dia jalan-jalan kemana, terus kamu bisa komentar, ih seneng banget ya gitu. Pokoknya intinya itu Mbak Puput berusaha untuk membuat hubungan baik itu kembali. Entah itu responnya negatif, itu jangan dimasukkan ke dalam hati, gitu saja. Dibuat hidup itu kayak tenang, kayak nggak ada masalah Mbak Puput sama si sahabatnya gitu. Jadi kayak dulu gitu loh, anggap aja nggak ada masalah lagi. Paham? Terus ada yang mau Mbak Puput omongin lagi? Sudah. Sudah 20 menit. Mungkin iya, terlalu enak ngobrol ya. Sampai kali. Oh, sudah sampai sini saja. Iya. Mbak Puput sudah merasa enak. Iya, sudah. Sudah sedikit lega Iya. ya. Sudah, kita tutup ya konseling kali ini. Kalau misalnya ada masalah lagi, bisa datang ke sini lagi, bisa chat ke nomor saya yang baru, nanti tak kirim. Iya. Sudah. Ya, terima kasih, saya sudah diberi waktu untuk bercerita, sudah mau mendengarkan cerita saya juga. Iya. Maaf saya juga buru-buru karena habis ini mau langsung kerja gitu kan. Langsung kerja ya? Iya. Oh, ini kan masih hujan, tapi berarti udah habis dari sini itu langsung ke toko ya? Iya. Terima kasih atas waktunya Bu, saya mau langsung pamit pulang saja. Sama-sama. Terima kasih. Iya. Iya.